Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing dan sedikit menanggapi tentang video yang sudah saya publikasikan pada beberapa waktu yang lalu yang membahas atau yang saya sematkan judulnya menggunakan pupuk majemuk bisa rugi hingga anak cucu. Nah, di sana banyak sekali tanggapan-tanggapan yang berasal dari teman-teman semuanya, yang tentunya itu membuat saya senang karena di video saya berarti bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita sesama petani sawit. Kemudian di sana juga bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan tentu itu bisa menambah literasi kita. Karena semakin banyak literasi yang kita miliki, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, tentu itu akan bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan perbandingan untuk kemajuan dan perkembangan dari kebun kelapa sawit kita. Nah, teman-teman, di dalam video ini banyak sekali beberapa komentar-komentar dari teman-teman yang mengatakan belum begitu paham dengan apa yang saya maksud. Kok bisa menggunakan pupuk majemuk itu bisa merugi? Dan di dalam video itu sebenarnya sudah saya beri informasi bahwa yang saya maksud merugi itu bukan berarti pupuk NPK ini kandungannya bisa membuat kebun kelapa sawit kita tidak berbuah atau bisa menjadi rontok atau bagaimana. Dan itu sudah saya jelaskan di awal video. Maksud saya bukan seperti itu, teman-teman. Yang saya maksudkan adalah bahwa kita sebagai petani tentu jangan hanya menjadi petani tok gitu loh. Jangan hanya sekedar menjadi pelaku petani yang hanya tanam dan panen begitu saja. Kita sebagai petani harus bisa juga menjadi pelaku bisnis. Nah, maksud pelaku bisnis ini bagaimana, teman-teman? Di dalam teori ekonomi atau konsep ekonomi sering kita pelajari bahwa kita harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nah, dari sini mungkin sudah sedikit memahami. Berarti kita harus benar-benar bisa menghitung dan menerapkan efisiensi biaya dalam perawatan kebun kelapa sawit kita. Kalau bisa, kalau orang bisnis konsepnya seperti ini, teman-teman. Kalau ada yang menghemat Rp1, kita harus ambil opsi tersebut. Itu yang paling penting. Jangan kita jor-joran dengan sudahlah, kita mendapatkan hasil sekian, kita harus mengeluarkan sekian, tidak masalah. Nah, yang konsep seperti itu, teman-teman, yang harus memang benar-benar kita pelajari. Boleh-boleh saja kita itu boros dalam perawatan, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Presiden pun tidak melarang, itu hak-hak pribadi masing-masing. Namun yang saya sharingkan di sini hanyalah supaya kita itu nantinya bisa benar-benar membuat manajemen kebun kelapa sawit kita ini menjadi lebih baik, dan nanti hasil yang akan kita dapatkan tentu akan jauh lebih baik. Dan tentunya, teman-teman, selanjutnya, mengapa bisa dikatakan pupuk majemuk bisa membuat kita rugi? Dalam artian rugi efisiensi biaya. Di sini akan saya terangkan lebih sederhananya. Mungkin di video itu penjelasannya agak sedikit mengambang atau sedikit bayang-bayang dan tidak begitu tepat. Nah, di sini akan saya uraikan secara lebih sederhana dan semoga bisa dipahami. Jadi, teman-teman, di dalam pupuk tunggal, misal urea, TSP, dan KCL, memiliki kandungan unsur yang lebih besar ketimbang pupuk majemuk. Itu yang pertama. Misalkan pupuk urea tertulis di dalam kemasannya dengan tulisan nitrogen 46%. Di sana dapat diartikan bahwa dalam 1 kg urea itu ada 4,6 ons nitrogen murni.
Itu yang pertama. Yang kedua, TSP. Di dalam kemasannya juga tertulis 46%. Ada yang SP36 berarti 36%. Itu harganya lebih murah yang SP36 sesuai dengan kandungannya. Dalam artian sama teman-teman. Dalam 1 kilogram TSP berarti ada 4,6 ons itu fosfat murni atau super fosfat murni. Itu yang kedua. Kemudian KCl. KCl itu berarti kalium klorida. Nah, di sana tertulis 60% kandungannya. Berarti bisa kita sederhanakan kembali bahwa dalam 1 kg KCl ada 60% kalium klorida. Sampai sini sudah paham teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di dalam pupuk NPK 16 16 16. Berarti 16% itu nitrogen, 16% itu fosfat, dan 16% itu kalium. Seperti itu. Nah, di dalam NPK 1616 itu biasanya harganya cukup mahal. Hampir 700-an ribu untuk saat ini. Oke, ada yang berkomentar seperti ini. Kalau memang penggunaan NPK 1616 cukup mahal, maka yang NPK khusus untuk sawit itu dengan dosis 13.827. Diingat teman-teman, 13.827. Setelah saya searching, harga NPK dengan kandungan 13.827 itu masih di atas 400.000, sekitar 440.000 di pasaran. Itu yang teman-teman. Sudah kita pahami sampai sini? Oke, kita lanjut. Jadi, ketika kita menggunakan pupuk NPK dengan pupuk tunggal, mahalan harga pupuk NPK itu yang pasti terjadi. Karena pupuk urea sekarang itu kisaran 320.000. Untuk KCl kemarin saya beli 360.000. Dan untuk TSP itu 380.000. Dari sini sudah bisa kita bayangkan teman-teman, mana yang lebih mahal karena pupuk NPK itu kisaran 440.000. Wah, untuk TSP ini sekitar 450-an ribu ya, 450-an ribu untuk TSP. Oke, yang TSP memang cukup mahal. Kemudian berarti mahalan pupuk tunggal karena pupuk tunggal memerlukan 3 karung pupuk tunggal, berarti 1 karung urea, 1 karung KCl, 1 karung TSP. Seperti itu kira-kira. Dan NPK sudah mencukupi seluruh kebutuhan nutrisi. Nah, kita lebih ke dalam lagi teman-teman. Kita bahas lebih ke dalam lagi. Sudah kita bahas di awal tadi bahwa dalam 1 kg urea itu terdapat 44,6 ons nitrogen murni. Sedangkan di dalam pupuk NPK yang 13.827 berarti di dalam 1 kg itu sama dengan hanya ada 1,2 ons dari nitrogen. Itu yang perlu kita pahami selanjutnya. Maka dari itu sederhananya teman-teman, ketika kita harus menyamakan dosis dari pupuk tunggal, berarti kita membutuhkan 3 kg NPK untuk memenuhi 46% dari kebutuhan nitrogen. Berarti 1 karung urea kita harus memerlukan 3 karung NPK. Lalu TSP di dalam tersebut kalau tunggal 46%, kalau di dalam NPK itu hanya 8%. Berarti butuh berapa karung
NPK untuk menyamakan dosis dari TSP. Tentu butuh hampir 4 karung NPK. Kemudian sama halnya dengan KCL. KCL murni, KCL tunggal itu 60%, sedangkan di dalam NPK hanya 27%. Berarti kita membutuhkan 2 karung lebih untuk memenuhi kebutuhan KCL tunggal atau 60%. Nah, dari sana sudah kita pahami teman-teman. Berarti sederhananya kita bandingkan seperti ini teman-teman. Kalau pupuk tunggal nitrogen terus TSP dengan kalium klorida KCl, berarti kalau 3 karung kita dapatkan kandungannya itu 46 46 60. Sedangkan untuk mencapai dosis 46 46 60 kita memerlukan 3 karung urea, 4 karung TSP dan 2 karung KCl. Seperti itu. Dan tentunya kita sederhanakan saja, kita bandingkan. Ketika kita harus samakan dosis pupuk tunggal, 3 karung pupuk tunggal berarti sama dengan 3 karung pupuk majemuk. Dengan harga pupuk majemuk yang sedikit lebih mahal, tentunya kalkulasinya akan lebih menghemat ketika kita menggunakan pupuk tunggal. Itu yang pertama teman-teman. Kita kalkulasikan saja ketika harga pupuk TSP itu 450 ditambah KCl 360 berarti jumlahnya 700 810 ditambah urea 320 berarti 1.130-an. Oke, 1.150 lah bulatnya seperti itu. Sedangkan pupuk NPK harganya 440 dikali 3 berarti 1.330. Ya, kira-kira seperti itulah teman-teman. Dan di sana akan kita dapatkan efisiensi biaya yang akan kita dapatkan di sana dengan selisih mungkin 100 hingga 200 ribu. Dan tentunya teman-teman, kita sebagai petani ketika kita sebagai petani harus menerapkan konsep bisnis dan prinsip ekonomi seperti itu, ya kita ambil saja mana yang lebih menghemat. Itu intinya teman-teman. Kemudian ada lagi yang berpendapat seperti ini, berkomentar seperti ini. Kalau memang pupuk majemuk bisa membuat rugi, mengapa perusahaan-perusahaan banyak menggunakan pupuk majemuk? Nah, yang ini saya akui teman-teman, kurang pengetahuan dari saya pribadi. Karena setahu saya memiliki beberapa teman-teman yang bekerja di dalam perusahaan di daerah sekitar saya ini, dan mereka memang bekerja di bagian rotasi pemupukan. Di tempat saya ini ada 3 perusahaan besar teman-teman, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan dari ketiga perusahaan itu tidak ada satupun yang menggunakan pupuk NPK. Semuanya menggunakan pupuk tunggal dan dirotasi setiap bulannya. Itu yang mereka lakukan, dan teman-teman saya ini juga menceritakan hal seperti itu. Maka saya terapkan di kebun saya teman-teman. Di kebun saya terapkan dengan penggunaan pupuk tunggal. Kemudian saya rotasi setiap bulannya meskipun saya menggunakan dosis yang lebih kecil. Karena memang kemampuan atau keterbatasan ekonomi saya untuk memenuhi seperti yang dilakukan oleh perusahaan, saya tidak menyanggupinya atau saya tidak mampu seperti itu. Namun untuk rotasi saya lakukan hal yang sama. Kemudian ada lagi yang berpendapat seperti ini teman-teman. Mengapa repot-repot dengan menggunakan pupuk tunggal? Lebih baik dicampurkan saja dengan kandungan natrium, nitrogen sekian, fosfat sekian, dan kalium sekian. Nah, di sini yang harus kita pahami teman-teman, seperti yang juga kita pelajari di SMA dulu,
bahwa teknik dasar kimia itu mengatakan setiap satu unsur bila digabungkan dengan unsur yang lain, maka akan membentuk unsur baru yang memang fungsinya itu akan menjadi berbeda. Nah, dari sini teman-teman kita pahami bahwa pupuk-pupuk kimia ini ketika kita campurkan maka akan bereaksi lain. Nah, reaksi yang lain ini yang akan membentuk unsur baru tentunya belum kita ketahui, belum kita pelajari. Apakah itu baik untuk kebun kita atau malah justru menjadi buruk untuk kebun kita. Dan yang pastinya teman-teman, ketika kita mencampurkan satu unsur pupuk kimia dengan unsur pupuk kimia yang lain, maka akan terjadi penggumpalan atau reaksi kimia yang ada di sana. Dan tentunya reaksi ini akan membuang dari sebagian manfaat dari pupuk yang kita tebarkan. Nah, ketika kita kehilangan manfaat dari pupuk itu, walaupun hanya Rp1 saja harus kita hindari. Itu intinya teman-teman. Jadi bukan saya ngajari kita pelit, tapi itulah konsep kita dalam berkebun kelapa sawit kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan keuntungan dari kelapa sawit kita. Tapi kalau kalian merasa sudahlah jor-joran saja, mau habis berapa yang penting saya mendapatkan sekian-sekian dan hanya Rp1 saja, hanya Rp1.000 saja, hanya Rp100.000 saja, tidak masalah ya, itu sah-sah saja. Yang penting kita menjalaninya dengan senang hati, itu saja teman-teman. Mungkin hanya ini teman-teman, mungkin bisa dipahami, nanti bisa kita diskusi lagi di kolom komentar. Kalau memang kurang begitu memahami, nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.